Malam hari biasanya identik dengan rasa sepi dan cuaca dingin. Salah satu pilihan untuk menghangatkan suasana malam adalah menggunakan secangkir kopi. Agar suasana terasa semakin hangat, malam ini ditemani dengan kopi racikan Om Muhammad Ali. Apalagi kopi yang diracik kopi khas dari Cijantur. Minum kopi dapat menghangatkan udara malam yang dingin, apalagi kalau ditemani tentang asal-muasal Cijantur. Kita tahu di Indonesia yang sekarang lagi berkembang ada 3 jenis, tapi yang paling populer itu Arabica ya. Kalau Arabica kebutuhan dunia lebih banyak di Arabica. Nomor 2 Robusta. Tapi ini bagi kami yang sudah lama di dunia kopi, ini menarik sekali kopi Cijantur. Kenapa? Biasanya kalau Robusta itu seperti Lampung, cuma pahit aja ya, istilahnya flat pahitnya. Yang kedua, pada umumnya Robusta itu nggak punya cita rasa. Jadi kelebihannya Arabica, kenapa Arabica menjadi best seller di dunia, karena Arabica itu jenis kopi yang dia menyerap aroma dan rasa yang ada di sekitar tanaman kopi. Nah, itu hanya berlaku untuk Arabica. Nah, ini menjadi menarik kenapa Robusta di Cijantur ini kok berlaku seperti Arabica. Nah, ternyata di dunia itu atau di Indonesia itu kalau jenis kopi itu berada di ketinggian di atas 8 sampai 1000, itu dia sudah namanya jenisnya fine Robusta. Jadi sudah hampir mendekati Arabica. Yang luar biasa lagi, saya dapat informasi dari orang-orang biologi bahwa Gunung Cijantur itu ada indikasi dulu itu Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi tua namanya. Jadi ada Gunung Merapi muda, Gunung Merapi tua. Kalau yang tua itu sudah nggak aktif, tapi sejarah jutaan tahun yang dulu, yang lalu ini sejarahnya sebelum Gunung Merapi. Entah pecahannya dari mana, tapi dia sudah nggak aktif. Nah, sehingga tanaman kopi yang tumbuh di kawasan yang disebut the Ring of Fire atau kawasan Gunung Merapi, itu yang disebut kopi vulcano. Ya, vulcano. Ini menjadi incaran pemain kopi juga. Nah, keluar biasaan dari fine Robusta Cijantur ini yang saya cermati, aromanya kuat sekali. Ternyata saya tanya-tanya memang duren ya, duren, dan cengkehnya kuat. Jadi aftertaste-nya itu ada kayak mint, rasa mint itu sebelum ke cengkeh. Jadi ternyata tanaman kopi yang ada di sini itu secara tidak langsung dia sudah menyerap apa yang ada di sekitar ini. Dan karakter Gunung Cijantur itu mempengaruhi cita rasa kopi juga. Ini nilai jualnya tinggi sekali ya. Nah, cuma sangat disayangkan belum terlalu dikenal di masyarakat Rumpin. Ini yang menjadi PR buat kita semua. Saya nggak tahu kopi ini dibawa kemana, tapi harusnya sebagai anak muda Rumpin kita harus bangga. Ini adalah aset ya. Dan bisa suatu saat bisa menjadi desa wisata kopi kalau memang ini mau digarap. Dan di beberapa saat ini customer yang saya uji cobakan dengan kopi ini responnya bagus ya, terutama kopi ini kalau dibikin Vietnam Red ya, oke banget ya, teman-teman udah nyoba semua karena keluar cita rasa yang kuat sekali ya. Nah, intinya bahwa kita harus bangga bahwa di Cijantur ini ada harta karun terpendam ya, yang jadi kalau bisa dikembangkan ini bahkan bisa sampai ke internasional ya, seperti pengalaman di kopi yang saya bawa satu lagi di sini namanya Fine Robusta di Flores, dari Flores. Sama ini sejarahnya. Jadi kopi Robusta yang di atas 1200 dan setelah dikirim sampelnya ke luar negeri, ke Prancis, ke Inggris, itu ternyata diakui sebagai kopi Robusta terbaik di dunia juga. Sementara kalau saya lihat rasanya masih jauh nih sama Cijantur nih. Iya kan? Cuma mungkin kita belum sempat kirim ke sana. Kalau dikirim ini bisa bersaing juga karena kalau kita lihat cita rasanya. Kalau Flores dia lebih kuat ke coklat. Jadi kalau di sini mungkin cengkeh, Fine Robusta Flores itu lebih ke kakao atau coklat sama karamel sama fruity. Jadi dia ujungnya ada fruitynya. Sampai ke Cijantur yang saya berharap bisa minum kopi Cijantur pakai airnya dari Cijantur dan di sekitar pohon kopi Cijantur gitu ya. Ini yang nggak bisa dibayar dengan
materi ya. Jadi satu kebanggaan. Ini nilai jual. Jadi ada orang dari luar, dari Itali yang datang ke Indonesia itu cuma mau lihat pohon kopi kayak gimana. Jadi dia sudah puluhan tahun konsumsi kopi, tapi belum pernah lihat daun kopi, pun belum pernah lihat, apalagi pohonnya. Sehingga mereka punya mimpi suatu saat gimana caranya bisa menikmati kopi di bawah pohon kopi. Nah, ini bisa nilai jual ya. Jadi suatu saat kalau ini bisa dikembangkan, insya Allah Cijantur kita bisa jadikan satu destinasi wisata rumpin yang dikenal dengan desa wisata kopi dan budaya. Kita padukan dengan budaya. Ini akan melibatkan masyarakat dan ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi kita harapkan kopi itu nanti berkembang nggak hanya kopi, Pak. Jadi apa yang ada di desa ini dipadukan jadi industri kreatif. Misalnya kerajinan bambu, ya nanti teman-teman sudah ada yang bikin gelas dari bambu. Ya, nanti kita mau buat satu pack, ada kopi Cijantur, ada bambu rumpin gelasnya, kemudian packagingnya yang anyaman bambu dari rumpin juga. Jadi bisa jadi gift gitu ya, oleh-oleh serba rumpin dan khas rumpin. Atau makanan-makanan di sini. Nah, itu kalau nanti kita bisa mendatangkan turis atau wisatawan atau pencinta kopi atau siapa saja ke sini, harapannya masyarakat sini terlibat secara ekonomi. Jadi bisa nginap di rumah warga, tapi warga menyuguhkan makanan khas daerah masing-masing, itu ya. Jadi ini menarik, sehingga nanti insya Allah tahun 2025 targetnya Indonesia akan menjadi surga kopi dunia. Kalau sekarang dikenal surga kopi Indonesia. Karakternya keluar, hindari air yang di atas 100 derajat. Ya, ini setelah mendidih berarti kan sudah 100 derajat. Kita biarkan beberapa menit sampai suhunya turun, kira-kira 95 sampai 90 ya. Jadi kita jangan sekali-kali menggunakan air mendidih karena kopi pun nggak mau diperlakukan ya. Saya sebagai barista saya sering menekankan kepada teman-teman yang barista, kalau menyeduh kopi itu pakai hati, pakai doa. Karena apa? Petani juga merawat menanam kopi ini nggak sembarangan ya. Bagaimana mereka memperjuang kopi ini sampai hidup, dan kopi itu menghidupi masyarakat sampai turun temurun. Jadi kalau kita menyeduh kopi pun ada seni, ada doanya juga ya. Oke, baik teman-teman, ini kita brewing, istilahnya brewing ya, dari tengah seperti orang tawaf di tanah suci. Jadi kita tengah, kemudian memutar ke pinggir supaya nanti karakter kopi ini lebih dapat ya. Oke, ini saya ambil dari tengah, kemudian ke pinggir ya. Kampung Cijantur memiliki 5 RT dan 1 RW ini salah satu perkampungan yang berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Namun di area perkampungan ini rupanya ada harta karun yang terpendam selama puluhan tahun lamanya. Keberadaan kopi yang memiliki aroma khusus seperti cengkeh dan buah durian ini rupanya memiliki keunikan tersendiri. Ada 3 jenis kopi yang ada di Kampung Cijantur. Di antaranya jenis kopi Fine Robusta, Arabica, dan Liberica.